Wallahi alaihim serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ayuhal hadirun, alhamdulillah Ustadzuna Ustadz Ali Musri hafizahullahu ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits karya Al-Imam Abi Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Di mana topik pembahasan kitab ini yang telah kita bahas bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sifatul ulu, mulai dari sifatul kalam, kemudian sifatul istiwa, kemudian sifatul maji wal ityan, wa sifatul nuzul. Kalau kita lihat Imam As-Sabuni atau Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala lebih fokus kepada hal ini karena di zaman beliau terjadi penyimpangan dalam memahami sifat-sifat Allah ini, terutama sifat-sifat al-muta'alliqah bimasyiatillah ta'ala, sifat al-ikhtiyariyah. Karena orang-orang al-kullabiyah, yaitu setelah mazhab Mu'tazilah, yaitu pengikut Sa'id Abu Sa'id bin Kullab, ya, atau Sa'id bin Kullab, mereka mengimani sifat-sifat Allah az-zatiyah, tapi tidak mengimani sifat-sifat Allah al-fi'liyah al-ikhtiyariyah. Pembagian sifat Allah itu dari segi ketergantungan dengan zat Allah SWT ada dua. Sifat zatiyah, itu sifat zatiyah adalah sifat seperti sifatul haya, ya, sifat qudrah, ya, kemudian al-yad wal ain wal ulu, itu sifat zatiyah. Orang-orang Kullabiyah merupakan pendahulu dari madhab al-Asy'ariyah, itu mereka mengimani sifat-sifat dzatiyah, ya, al-ilmi wal basar, mereka mengimani sifat dzatiyah, tapi mereka tidak mengimani sifat al-ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah itu definisinya adalah sifat muta'alliqah bimasyiatillah, yang mana sifat itu bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa fa'alaha wa idza lam yasha' lam yaf'alha. Di mana berkehendak, jika Allah berkehendak, Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya, jika tidak, Allah tidak melakukan sifat itu. Seperti sifat istiwa, sifatul kalam. Sifatul kalam ini dari dua sisi. Dari satu sisi dia sifatul zatiyah. Dari sisi Allah berbicara dengan makhluk siapa saja yang Allah kehendaki, seperti Allah bicara kepada malaikat, bicara sebagian nabi, itu terjadinya pembicaraan Allah dengan malaikat atau dengan para nabi, ya, itu adalah sifat fi'liyah. Tapi sifat asal sifatul kalam sifat zatiyah, ya. Makanya ulama lawan dari sifat zatiyah itu adalah sifatul akhras, ya, tidak bisa bicara. Lawan dari sifat fi'liyahnya adalah sifatul sukut, ya, tidak berbicara. Taib. Kemudian setelah itu beliau menukilkan dalil-dalil Al-Quran Al-Karim, perkataan para ulama, kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sekarang kita sedang berada pada sifat nuzul, ya, beliau membahas sifat nuzul dengan hadis-hadis dan juga perkataan para ulama, di mana kita sampai pada membahas itu riwayat yang beliaukan dari Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali, qala li Amir Abdullah bin Tahir. Ini adalah seorang amir ini di masa kerajaan Abbasiyah, Amir Abdullah bin Tahir. Dia berkata kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali, ya Aba Ya'qub, ya wahai Abu Ya'qub, hadal hadis alladzi tarwihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya. Hadis yang kamu riwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana Allah Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia. Kaifa yanzil, jadi masih berbicara tentang kaifiyah. Bagaimana Rabbuna itu, bagaimana Allah itu turun? Qultu, Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali menjawab, aku menjawab, a'azzallahu Amir, semoga Allah memuliakan Amir. La yuqalu li Amir Rabbi kaifa, ya, la yuqalu li Amir Rabbi kaifa, tidaklah dipertanyakan bagaimana sifat Allah, ya, tidak dikatakan bagi urusan Allah itu bagaimana, tidak boleh dipertanyakan tentang bagaimana hakikatnya, bertanya tentang hakikat sifat Allah itu maksudnya.
La yuqalu li amri rabbi, tidaklah dikatakan kepada urusan Allah itu bagaimana? Kaifa? Innama yanzulu bila kaif. Tetapi Allah itu turun tanpa kaifiyah yang kita ketahui maksudnya. Bukan menafikan kaifiyah secara mutlak. Allah itu sifat Allah punya kaifiyah. Tapi yang dinafikan adalah ilmu makhluk tentang kaifiyah sifat Allah. Tidak ada makhluk yang mengetahui tentang kaifiyah sifat Allah. Atau bila kaif tidak dipertanyakan bagaimana Allah itu turun, karena tidak ada ya penjelasan tentang kaifiyah itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW maupun perkataan sahabat dan perkataan tabi'in dan para ulama-ulama yang mengikuti para sahabat dan tabi'in tersebut tidak pernah merinci kaifiyah bagaimana hakikat turunnya Allah. Ini dijawab oleh Ibrahim bin Ishaq kepada yaitu seorang amir namanya siapa? Abdullah bin Tahir. Baik. Berikutnya dari Muhammad bin Salam. Jadi beliau ingin mengemukakan apa jawaban para ulama ketika ada orang bertanya tentang kaifiyah sifat Allah. Apa jawaban para ulama salaf ketika orang bertanya tentang kaifiyah sifat Allah? Itu yang ingin dijelaskan. Ya. Bagaimana menjawab ketika ada orang bertanya, bagaimana Allah itu turun? Maka jawab, di antara ulama salaf menjawab seperti mana yang dikatakan di sini. Sama juga ketika orang bertanya kepada Imam Malik sebelumnya tentang sifat istiwa. Bagaimana istiwanya Allah? Kalau kita lihat jawaban ulama salaf semuanya sama. Tidak ada mereka yang mentakwil, oh maksudnya istiwa itu begini-begini, tidak ada. Ya, justru mereka mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya, wal kaifu majhul. Adapun kaifiyah istiwa Allah tidak diketahui. Maka kaidah ini berlaku untuk semua sifat Allah. Ketika Allah turun ke langit dunia dipertanyakan bagaimana Allah turun? Kaifiyah sifat Allah tidak ditanyakan bagaimana kaifiyahnya. Karena sifat Allah itu tidak mirip dengan sifat makhluk. Sehingga tidak bisa kita kiaskan dengan sifat makhluk. Maka tidak bisa kita kiaskan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, apapun makhluk itu. Jangankan turunnya Allah, turun makhluk dengan turunnya makhluk yang lain tidak sama. Sebenarnya kita katakan hujan turun berbeda dengan pesawat turun, ya, berbeda dengan monyet turun dari kelapa, berbeda dengan layang-layang ketika diturunkan, berbeda semua. Tapi semua dikatakan turun. Monyet turun dari batang kelapa, ya kan tuh. Pesawat turun mendarat. Turun juga semuanya, hujan turun, sifatnya nggak sama. Itu makhluk. Bagaimana akan disamakan sifat Allah dan sifat makhluk? Tentu tidak akan sama sekali ada keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka ketika orang berkhayal, bagaimana kita katakan kalau begitu bagaimana dengan langit 7, 6, 5, 4, 3, 2? Maka Allah melewatinya. Allahu a'lam. Karena turunnya Allah tidak seperti turunnya manusia dari loteng atau dari gedung tingkat 7 ke tingkat 6 ke tingkat 5 ke tingkat 4. Tidak begitu turunnya Allah. Harus melewati tingkat demi tingkat. Tidak mesti. Allah yang lebih tahu bagaimana Allah itu, bagaimana sifatnya. Dan kita tidak tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah. Kemudian dari Muhammad bin Salam, sa'altu Abdullah bin Mubarak. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan. Jawaban para ulama salaf, ada orang yang bertanya itu bagaimana jawabannya. Jadi aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, an-nuzul nisfi min Sya'ban, tentang hadis yang menyebutkan bahwa Allah turun di malam nisfu Sya'ban. Faqala Abdullah, ini Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in ya. Ya dhaif. Ya dhaif itu maksudnya apa? Wahai orang yang lemah pikirannya, pemahamannya, gitulah kira-kira ya. Lailatan nisfi yanzilu fi kulli lailatin yanzil. Ya. Kamu bertanya tentang turunnya Allah di malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Padahal Allah itu turun setiap malam di sepertiga akhir. Faqala lahu rajulun. Lalu orang itu bertanya lagi. Faqala lahu rajulun. Ada orang bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil?" Bagaimana Allah itu turun, wahai Abu Abdurrahman? Ditanya kaifiyahnya. Alaysa yakhlu dzalikal makan minhu? Bukankah ada tempat yang yakhlu minhu Allah? Artinya Allah itu yang meninggalkan satu tempat pindah ke tempat lain, yakhlu minhul makan. Ini diantara pembahasan Bapak,
apakah ketika Allah turun ke langit dunia itu, arasy itu yakhlu minallah, bahwa Allah tidak ada di atas arasy, itu maksudnya. Ya, ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arasy itu Allah tidak istiwa di atasnya atau bagaimana? Itu kan bicara masalah kaifiyah. Ya, apakah bukan tempat yang ditempati Allah itu ya yakhlu minhu? Yakhlu minhu adalah Allah meninggalkannya. Faqala Abdullah, jawabnya Abdullah apa? Yanzilu kaifa syaa. Allah itu turun sesuai yang Ia kehendaki. Tidak bisa kita menjawab, oh arasy ditinggalkan Allah. Enggak bisa. Allah tidak meninggalkan arasy dan Allah juga turun ke langit dunia. Kita juga bisa memastikan itu semua. Karena bicara masalah kaifiyah. Tapi kalau manusia atau makhluk ya beda. Kalau dia turun di tingkat 7, dia turun ke tingkat 6. Maka tingkat 7 enggak ada lagi dia tinggal di tingkat 6. Kayak gitu. Itu makhluk. Adapun Allah tidak dipertanya tentang kaifiyahnya. Yakhlu minhum makan la yakhlu la na'rif anhu. Apakah arasy itu ya ditinggalkan Allah? Tidaknya ketika dia turun ke langit dunia, itu tidak bisa perkara itu kita bicarakan karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Ada karena kaifiyah sifat Allah tidak sama seperti kaifiyah sifat makhluk. Karena turunnya Allah tidak mesti sama seperti turunnya makhluk, atau tidak seperti turunnya makhluk. Kalau tadi dikatakan, dipertanyakan, apakah arasy tidak ditinggalkan Allah? Kan gitu maksudnya. Itu adalah khayalan ketika tentang sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah Maha Kuasa. Apakah arasy itu ditinggalkan atau tidak? Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Yaf'alu ma syaa. Maka jawaban Abdul Mubarak, yanzilu kaifa syaa. Jawabannya adalah Allah turun seperti apa yang Allah kehendaki. Sebenarnya Allah mau. Apakah arasy itu ditinggalkannya atau tidak? Allah yang tahu. Sesuai dengan kehendak Allah. Wa fi riwayah. Nah, ini kalau kita lihat semuanya adalah yaitu pertanyaan-pertanyaan orang yang tentang kaifiyah dan bagaimana jawab para ulama salaf. Dalam riwayat lain, hadhihi hikayah an Abdullah bin Mubarak qala ar-rajul. Yaitu tentang di riwayat lain tentang cerita ini bahwa Abdullah bin Mubarak berkata kepada seseorang, idza ja'aka al-haditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asghi lahu. Jadi ketika orang ini bertanya, bagaimana Allah itu turun? Ya, apakah arasy itu ditinggalkannya atau tidak? Ya. Apa kata Ibnu Mubarak? Apabila sampai kepada kamu hadis dari Rasulullah SAW, fa asghi lahu, maka apa? Dengarkan, imani, itu maksudnya. Fa asghi lahu. Ya. Maka tunduk dan patuhilah hadis itu. Percayalah kepada hadis itu. Ya. Artinya apa? Jangan kamu berbicara kaifa. Bagaimana dan bagaimana? Karena Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya bagaimana Allah berbuat, bagaimana? Tentu nanti akan ditanyakan lagi, bagaimana bentuk Allah menciptakan malaikat, bagaimana Allah menciptakan jin, bagaimana Allah menciptakan Adam, bagaimana Allah menciptakan surga neraka. Ya kan? Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa makhluk menentukan bagaimana bentuk sifat Allah itu. Karena Allah itu gaib, maka kaifiyah sifat Allah itu tidak ada yang tahu. Karena sifat Allah ikut kepada zatnya. Zat Allah gaib, sifat Allah juga gaib kaifiyahnya. Gaib kaifiyahnya atau bentuknya. Taib. Berikutnya, riwayat berikutnya adalah ini riwayat ya. Tanggapan para ulama salaf yang beliau nukilkan dalam menjawab pertanyaan atau syubhat-syubhat dari orang yang meragukan atau mensangsikan kebenaran hadis-hadis tentang sifat Allah. Dari Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim Ar-Rabati, hadartu majlis Amir Abdullah bin Tahir. Ini kisah yang tadi juga. Aku menghadiri satu kali, yaitu majlisnya Amir Abdullah bin Tahir, zata yaumin, pada suatu hari. Wa hadar Ishaq bin Ibrahim. Ketika itu ada hadir seorang ulama namanya Ishaq bin Ibrahim yang tadi kisah di awal, yakni Ibnu Rahuyah, Ishaq bin Rahuyah. Jadi Ishaq bin Ibrahim itu Ishaq bin Rahuyah, seorang apa? Tabi'in juga. Abdullah Mubarak, Ishaq bin Rahuyah. Fasulan hadis nuzul. Lalu Abdullah Mubarak ini Ishaq bin Rahuyah ini ditanya. Ya. Ditanya tentang hadis nuzul. As-sahihhu? Apakah hadis itu sahih? Apa jawabnya?
Ya, Ishaq bin Rahuyah, na'am. Jawabnya iya, hadis sahih. Faqala ba'du quwati Abdullah. Lalu sebagian pengawal atau ya tentara Abdullah bin Tahir Amir ini bertanya, "Ya Aba Yaqub, wahai Abu Yaqub, ataz'an Allah yanzilu kulla lailatin? Apakah kamu meyakini Allah itu turun pada setiap malam?" Qala na'am. Jawab Abdullah bin Mubarak apa? Na'am. Ini akidah para ulama salaf semuanya. Ya. Taib. Qala kaifa yanzil? Lalu dia tanya lagi. Ya, salah seorang pengawal tadi, seorang tentara tadi bertanya lagi, "Bagaimana ia turun?" Maka jawab Ibnu Mubarak, faqala lahu Ishaq, ini Ishaq bin Rahuyah, bukan Abdul Mubarak, Ishaq bin Rahuyah berkata kepadanya, "Asbidhu fauq hatta asifalaka nuzul." Imani dulu bahwa Allah itu berada di atas semua makhluk. Sehingga nanti aku akan terangkan bagi kamu bagaimana nuzulnya Allah. Faqala rajul, "Usabbituhu fauq." Jadi dia jawab, "Aku yakin Allah itu maha tinggi, berada di atas semua makhluk." Faqala Ishaq. Ishaq menjawab, qala azza wa jal, dijawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Datanglah Rabbmu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris, bersaf-saf. Kok dijawab dengan ayat? Di situ kan Allah datang. Kalau kamu tadi membicarakan bagaimana Allah turun, tentu bagaimana pula Allah datang. Yaitu menghisap nanti manusia di hari kiamat. Allah datang. Nah, gitulah Allah itu turun. Dijawab oleh dia. Lalu faqala Amir Abdullah, lalu Amir Abdullah berkata, "Ya Aba Yaqub, hada yaumal qiyamah." Lalu dijawab oleh Amir Abdullah ketika mendengar jawaban terhadap salah seorang tentara yang tadi, "Ini kan pada hari kiamat Allah datang." Apa jawaban Ishaq bin Rahuyah? "A'azzallahu Amir," semoga Allah memuliakan Amir. "Man yaji'u yaumal qiyamah, man yamna'hu al-yaum." Kalau Allah itu datang pada hari kiamat, bagaimana pula siapa pula yang menghalangnya pada hari ini? Kalau bisa pada hari kiamat, kenapa hari ini tidak bisa? Karena Allah tidak ada yang menghalanginya. Hari ini hari kiamat. Kalau itu bisa datang pada hari kiamat, siapa yang menghambatnya untuk datang hari ini? Karena Allah itu maha kuasa dan memiliki sifat pada setiap saat, tidak hanya pada hari kiamat. Nah. Kemudian wa khabarun nuzul, lalu beliau menyebutkan sekarang hadis tentang nuzulnya Allah ini setiap malam ke langit dunia itu khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, hadis ini mukharrajun fi sahihain min tariqi Malik bin Anas aniz Zuhri anil Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Setelah itu beliau akan merinci nanti, yaitu jalan-jalan sanad rawi yang meriwayatkan hadis ini. Maka beliau mengatakan hadis ini adalah sepakat ulama tentang kesahihannya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari tariq Malik bin Anas, dari Zuhri anil Aghar, ya. Jadi ada riwayat Malik bin Anas dari Zuhri, gurunya Zuhri, dan Aghar, dari Aghar. Dan juga jalan Abi Salamah dari Abu Hurairah. Nah, lalu beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthu lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Ini hadis Abu Hurairah, yaitu bahwa Rasulullah bersabda, Rabb kita tabaraka ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang memohon kepadaku, aku akan jawab permohonannya, akan aku beri permohonannya. Wa man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, aku akan beri permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku akan beri keampunan baginya. Itu tentang hadis nuzul. Dan banyak orang ahlul kalam mentakwil. Ada yang mentakwil turunnya malaikat, ada yang mentakwil turunnya rahmat Allah dan sebagainya.
Padahal jelas ini ada Allah yang berkata. Tidak mungkin rahmat Allah berkata man yad'uni. Tidak mungkin pula malaikat berkata man yad'uni, man yastaghfiruni. Ya, karena Allah itu yang bisa mengampuni, malaikat tidak bisa mengampuni dosa manusia. Tidak mungkin malaikat mengatakan demikian. Maka itu sudah Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Baik. Walihada al-hadis turukun ila Abi Hurairah. Lalu setelah itu beliau menyebutkan hadis ini memiliki jalan-jalan yang banyak kepada Abu Hurairah. Ya, kepada Abu Hurairah. Baik. Lalu di antara jalannya beliau katakan rawahu al-Auza'i, diwakilkan dari Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah an Abi Hurairah. Ini riwayatnya sahih semua. Al-Auza'i siqah, Yahya bin Abi Katsir siqah, Abi Salamah juga siqah, ya. Abu Hurairah sahabat Nabi. Ya. Tahawul isnad juga isnad lain, Yazid bin Harun juga siqah, wa ghairi minal a'immah dari Muhammad ibn Amrin dari Abi Salamah an Abi Hurairah. Ini jalan-jalan hadis yaitu yang diriwayatkan oleh para ulama hadis kepada Abu Hurairah dengan jalan isnad yang berbeda-beda. Ya, ini diantaranya tadi ada isnad melalui siapa? Al-Auza'i, kemudian ada isnad melalui Yazid bin Harun, kemudian ada lagi isnad melalui siapa? Malik Anil Zuhri Anil A'rad Anil Hurairah. Ya, Malik ulama siqah, Zuhri siqah, siqatun habis semua. Al-A'rad demikian juga. Abu Hurairah sahabat Nabi. Isnadnya sahih semua. Ya kan? Ini minar Rabi'iyat dari Malik, dari Zuhri, dari A'rad, dari Abu Hurairah. Malik Anil Zuhri, Sa'id Musayyib, Abu Hurairah. Malik juga meriwayatkan dari jalan lain dari Zuhri, dari Sa'id Musayyib. Dari Zuhri ini bercabang ada dari A'rad, ada dari Sa'id Musayyib, dari Abu Hurairah. Malik siqatun sabit. Zuhri demikian pula sahih siqah, ya. Sa'id Musayyib juga demikian. Abu Hurairah. Ini sanadnya semuanya kalau istilah ulama adalah silsilatul zahab, yaitu di mana diriwayatkan oleh ulama-ulama kibar minat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ulama-ulama yang diakui hafalannya dan keudulannya oleh ulama hadis, ya, aimatul hadis semuanya. Dari Abdul A'la, dari jalan lain, an ibni Abi Musawwir wa Bashir bin Abi Salman an Abi Hazim an Abi Hurairah. Ini jalan lain. Wa warawal hadzal khabar min ghairi tariqin Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari selain jalan Abu Hurairah, yaitu melalui sahabat yang lain. Yaitu diriwayatkan oleh Nafi' Ibnu Jubair Ibnu Mut'im an abihi, dari siapa? Jubair Ibnu Mut'im, ya. Dan juga dari Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah Ibnu Samit. Jadi ada dari Jubair bin Mut'im, dari Ubadah bin Samit, sahabat Nabi beriwayatkan. Kemudian juga diriwayatkan Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Jabir bin Abdullah. Jadi juga hadis ini kalau disebut, kalau di tingkat tabi'in mutaba'at, kalau di tingkat sahabat apa namanya? Siapa yang udah belajar ilmu hadis? Itu kalau hadis diriwayatkan kepada sahabat saja. Tapi kalau sahabat banyak meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Tingkatnya apa? Syawahid. Syawahid. Jadi hadis Abu Hurairah ada syahid dari riwayat sahabat lain. Nah, itu syawahid namanya. Kalau di tingkat tabi'in, hadisnya wakil Abu Hurairah. Kemudian ada beberapa orang tabi'in meriwayatkan, maka ini disebut mutaba'at. Ya, kalau sahabat Nabi meriwayatkan sekian hadis, hadis yang satu diriwayatkan oleh sekian sahabat, maka dikatakan ini hadis Abu Hurairah ini punya syahid hadis, maksudnya Jabir, hadis Malik bin Anas dan seterusnya, ya, atau Anas bin Malik, Anas bin Malik dan sahabat lain Aisyah dan seterusnya. Itu namanya syawahid. Ya. Dari Jabir bin Abdullah juga Ubaidillah Ibnu Abi Rafi' dari Ali bin Abi Thalib, berarti ada syahid juga dari hadis Abi Thalib. Wa Syarik dari Abi Ishaq an Abi Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada syahid bin Mas'ud, ada Muhammad bin Ka'ab bin Fudala bin Ubaid dari Abi Darda. Juga dari Abu Darda. Kemudian Abu Zubair an Jabir. Disebutkan sini lagi. Dari Jabir ini diwakilkan oleh para tabi'in, ada mutaba'at juga. Abu Zubair dari Jabir, Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ya, ini juga disebut musyawahid dari Ummi Mukminin Aisyah. Jadi ada sahabat lain, ada Ibnu Abbas, ada Ummul Mukminin Aisyah, ada Ummu Salamah. Ini syawahid hadis ini.
Wa hadhi turuq kulluha mukharrajatun bi asanidiha fi kitabina. Kata beliau, ini jalan-jalan hadis ini semua telah kami keluarkan dengan isnadnya dalam kitab kami. Kata beliau, kitab beliau bernama yang terkenal itu Bil Intisar. Jadi beliau ada punya kitab namanya Al Intisar. Wa fi hadhihi riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat-riwayat ini yang jalan jalurnya begitu banyak isnadnya tadi. Jadi apa bedanya mengenal isnad hadis itu? Kalau hadis itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, berarti hadis itu adalah hadis yang memang terkenal dan familiar dan juga viral di masa itu. Kemudian juga diriwayatkan oleh banyak tabi'in. Jadi tidak akan mungkin di zaman itu tidak ada media sosial, mereka ngarang-ngarang hadis secara bersama-sama. Karena tempat-tempat mereka berbeda. Ada yang hidup di Kufah, ada yang hidup di Basrah, hidup di Baghdad, ada yang hidup di Syam, ada yang hidup di Mesir, ada di Madinah, ada di Mekah. Yang mereka ini tidak akan mungkin berkumpul di suatu tempat lalu mengarang sebuah hadis bersepakat ini hadis Rasulullah. Tidak mungkin. Ya kan? Dan semua itu diukur dengan sanad-sanad di mana dikaji orang yang meriwayatkan ini pernah berguru enggak kepada orang diriwayatkannya. Nah, tingkat kehafalannya bagaimana, siqahnya bagaimana, udulnya bagaimana. Udul itu bukan maksudnya adil. Ya, tidak zalim, bukan itu maksudnya. Udul itu adalah orang yang menjaga ketakwaannya, soleh. Ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dia orang-orang yang soleh. Itu udul. Tapi kalau dhabit, siqah itu dhabitnya, kekuatan hafalannya. Tidak pernah salah dalam meriwayatkan hadis itu. Ya, taib. Kemudian setelah itu dalam semua riwayat-riwayat ini dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Allah yanzulu ila samai dunya. Nah, ya azan, taib. Azan dulu atau bagaimana? Ini hadisnya masih panjang kayaknya. Taib. Ini dalam setelah azan atau langsung salat? Taib. Fadhol azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad al-Imam kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi al-salati al-fatihah. Berarti billahi rabbil Islam ya Muhammad. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya. Setelah beliau menyebutkan jalur-jalur isnadnya, setelah itu beliau menyebutkan lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaz hadis tersebut bunyinya dengan berbagai redaksi yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang telah beliau sebutkan jalur isnadnya. Setelah itu beliau menyebutkan bunyi lafaz-lafaz hadisnya itu dari setiap isnad yang beliau riwayatkan tadi. Yang pertama adalah beliau mengatakan dalam semua riwayat itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yanzilu ila samai dunya fi thulutsai lailil akhir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wa fi riwayah, nah ini fi riwayah maksudnya dalam jalur lain, Innallaha yuhmilu hatta idza dhahaba lail awal. Itu dari dalam bagian riwayat lain, Allah memberikan senggang waktu sampai datangnya sepertiga malam yang pertama. Sehingga hilang pergi sepertiga malam yang awal. Wa fi riwayah, dan satu lafaz lagi, idza madha nisful lail uthuluthahu, apabila telah berlalu sepertiga malam atau separohnya atau 2/3-nya, ya, sepertiga malam 2/3-nya. Dalam riwayat lain idza madha thuluthul lail. Dalam riwayat lain kata beliau sepertiga malam. Ini beliau ingin menyebutkan bunyi-bunyi lafaz setiap sanad hadis yang beliau riwayatkan tadi. Apa bunyi lafaznya? Au syatrul laili au thulutsahu. Ada yang menyebutkan atau separuh malam atau 2/3 malam. Dalam riwayat kata beliau, Innallaha yumhil hatta idza kana thuluthul lail. Allah memberi tenggang waktu sampai datangnya sepertiga malam. Yanzilu ila samai dunya, apabila sudah sepertiga malam, maksudnya sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Wa fi riwayat, dan satu riwayat, nazala tabaraka taala ila samai dunya. Allah turun kepada langit dunia. Wa fi riwayah habata ila samai dunya. Jadi meriwayatkan dengan makna bukan nazala tapi habata. Tetap artinya apa? Turun. Wa fi riwayah habata ila hadis sama. Apa bedanya yang pertama? Ila samai dunya, ila hadis sama. Itu riwayatnya yang berbeda-beda. Yaitu mereka turun ke langit ini, maksud langit dunia. Wa fi riwayah, satu riwayat lain, yanzilu fi kulli lailatin. Allah turun pada setiap malam. Wa fi riwayah fi kulli lailatin minad dunya. Ada tambahannya, setiap malam dari malam dunia. Summa amara bi abwabis sama fa futihat. Kemudian Allah memerintahkan pintu langit untuk dibuka, maka dibuka. Fa yaqulu, maka Allah berkata. Dalam riwayat lain bukan berkata, fa yunadi, Allah memanggil. Anal Malik, Anal Malik. Aku adalah penguasa, kata Allah, Maha yang berkuasa, Maha yang berkuasa. La as'alu an ibadi ghairi, ya. La as'al an ibadi ghairi man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ya. Tidak bertanya tentang hamba-hambaku kecuali aku. Barang siapa yang memohon ampun padaku, maka aku beri ampunan untuknya. May yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan menjawab permohonannya. May yas'aluni u'tiyahu. Yang minta kepadaku, aku akan beri.
Itu bunyi lafaz-lafaz hadisnya yang beliau riwayatkan. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat bunyinya, hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah yang memohon, aku akan memberi. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada yang memohon ampun, aku akan ampuni. Wa fi riwayah, dalam lafaz yang lain satu riwayat, hal min da'in fa'ujibah. Adakah yang memohon berdoa, aku akan menjawabnya. Hal min mutarrin akshifa anhu durrah. Atau adakah dalam keadaan kondisi dalam kesulitan, ya, mutarrin dalam kesulitan, aku akan hilangkan kesulitan darinya. Hal min mustaghisin fa'uqsiyahu. Atau adakah yang memohon pertolongan dalam kesulitan juga, istighosah, aku akan memberikan, ya, pertolongan padanya. Ala hal min taibin yutabu alaihi. Atau adakah yang mau bertobat, akan diterima tobatnya. Ini bunyi lafaz-lafaz hadis itu yang lafaznya berbeda-beda tapi maknanya hampir sama. Summa yabtu yadayhi yaqul. Kemudian Allah memintakan tangannya, ia berkata, may yaqidu ghaira adumin wala zalumin. Ya, siapakah yang, ya, mampu memberikan pinjaman tanpa kekurangan dan tidak dizalimi. Fala baqa syai'un fihi ruh illa alima bihi. Dalam riwayat lain tambahannya, tidaklah ada makhluk yang memiliki ruh kecuali mengetahui Allah itu turun, kecuali astaqalain, jin dan manusia. Fala yazalu dzalika makana. Maka Allah senantiasa berada pada tempatnya. Dalam satu riwayat, fala yazalu kadzalika hatta yatla'al fajr. Maka senantiasa Allah demikian menjawab permohonan hamba-hambanya yang qiyamul lail di sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Dalam riwayat lain, hatta yang fajar subuh, sampai datangnya subuh. Jadi ada yang menyebutkan hatta yatla al-fajar, dalam riwayat hatta yang fajar subuh. Wa fi riwayah hatta tatla asy-syams, sampai terbitnya matahari. Apa bedanya? Yang pertama terbit fajar, tapi matahari belum terbit. Ada riwayat yang menyebutkan sampai terbit matahari. Tetapi yang sahih adalah sampai terbit fajar. Karena akhir dari malam adalah terbitnya fajar. Kalau fajar sudah terbit, malam sudah tidak dihitung. Ya. Wadhalika hina tasihu dika, ketika itu ayam akan berkokok. Wa tanhaqul hamir, dan himar akan himar apa? Akan berkokok, hamir. Mana ada himar berkokok? Ayam yang berkokok. Ya, himar itu adalah meringkik. Ya. Karena dia meringkik. Sudah pernah suara himar belum? Suara himar itu sangat memekakkan telinga. Suaranya meringkik. Wa tanbahul kilab. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau suara himar dia tanhat, nahik. Kalau anjing menyalak, ya, menggonggong, tanbah. Jadi kalau menggonggong dalam bahasa Arab itu tambahu al-kilab. Taib. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Ustaz Aba Mansur ala iti hadzal hadis. Aku mendengar, ya, ini Mansur Mu'tamir kalau enggak salah, ini Muhammad bin Abdullah Hamshad, ya. Ini nama beliau, yaitu Mansur, Abu Mansur ini. Setelah menyebutkan hadis ini, beliau alladzi amlahu alaina, setelah dia mendiktekan hadis ini kepada kami, yaqul, dia berkata, su'ila Abu Hanifah anhu, bahwa Abu Hanifah pernah ditanya tentang hadis ini, tentang yanzilu rabbuna ila samai dunya. Apa jawaban Abu Hanifah? Yanzilu bila kaif. Allah itu turun tanpa diketahui bagaimana bentuk turunnya Allah. Kan mirip pertanyaan. Jawaban para ulama salaf sama semua. Allah itu turun sesuai kehendaknya. Tidak ada makhluk yang tahu bagaimana kaifiyah atau hakikat bentuk turun Allah ke langit dunia. Enggak ada yang tahu. Bila kaif. Itu jawaban Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya bukan Allah yang turun, tentu Abu Hanifah menjelaskan. Maksudnya bukan Allah yang turun. Begini maksudnya, malaikat maksudnya, rahmat Allah maksudnya. Tapi enggak ada salaf yang mentakwil dengan takwilnya ahlul kalam satupun. Mereka justru mengatakan yanzilu bila kaif, yanzilu kaifasya. Allah turun bagaimana Allah menghendaki. Wa qala ba'duhum, ada pula yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan yanzilu nuzulan yaliku bi rububiyyah bila kaif. Allah itu turun dengan sifat turun yang sesuai dengan rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah dan sifat rububiyahnya bila kaif, tanpa diketahui oleh makhluk bagaimana bentuk kaifiyahnya. Bentuk kaifiyah maksudnya apa? Bentuk tata cara bagaimana turunnya Allah. Min ghairi ayakuna nuzulu misla nuzul khalqi,
yaitu bukan berarti turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Bitakhalli wa tamalli, yaitu tidak adanya tempat yang ditinggalkan, ada tempat yang diisi. Nah, li'anu jalla jalalu munazzah an yakuna sifat an takuna sifatu misla sifatil khalqi, karena Allah itu yang maha agung, di maha suci, antakuna sifatu, bahwa sifatnya itu seperti sifat makhluk. Allah maha suci, ya, sifatnya dari menyerupai sifat makhluk. Kama kana munazzahan antakuna zatu mithla zawatil khalqi. Sebenarnya Allah itu maha suci, zat Allah itu tidak seperti zat makhluk. Maka itu kaidahnya kita sebut al-qaulu fi sifat kal qauli fi zat. Bagaimana mengimani sifat-sifat Allah? Seperti mengimani zat Allah. Di mana zat Allah tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah dari zat makhluk, demikian pula tidak ada dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah. Atau sebaliknya, zat Allah tidak menyerupai satupun dari zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak satupun menyerupai sifat makhluk. Famaji wa tiyanu wa nuzulu ala hasbi ma yaliku bisifati min ghairi tashbihin wala kaifin. Maka tentang datangnya Allah, turunnya Allah, dan turunnya, ya, datang dan turunnya Allah itu sesuai dengan yang mayaliku bisifati, sesuai dengan sifat Allah yang sempurna. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupai sifat makhluk, wa kaifin, tanpa diketahui oleh makhluk bagaimana kaifiyah turunnya Allah atau bagaimana proses turunnya Allah. Baik. Berikut sampai jam 7 ya. 35 menit lagi. Berkata Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dalam kitab Tauhid, alladzi sannafahu wa sami'tuhu min hafidihi, yang dia tulis dan aku mendengar dari cucunya Abi Tahir rahimahullahu taala, yaitu bab dzikri akhbarin sabitatil sanadi rawahu ulama al-Hijaz wal ighra fi nuzulir rabbi ila samai dunya kulla lailatin min ghairi sifati kaifiyatin nuzul ma isbatin nuzul. Apa kata Ibnu Huzaimah? Membuat judul salah satu bab dalam kitab tauhidnya, bab penyebutan tentang khabar-khabar hadis-hadis sabit yang telah sahih isnadnya, diriwayatkan oleh ulama Hijaz, ulama Irak. Jadi bukan hanya sedikit ulama meriwayatkan tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap malam tanpa menyerupai sifat nuzulnya makhluk atau diketahui bagaimana proses turunnya Allah. Ma isbati nuzul, ya, dengan bersamaan ditetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat nuzul tanpa menyerupai sifat nuzulnya makhluk atau turunnya makhluk. Taib panashhadu, kata beliau, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, maka kita bersaksi. Persaksian diucapkan dengan lisan kita, diyakini dengan hati kita, ya, mutayakinin bima fi hadil akbar, meyakini dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis ini, penyebut tentang turunnya sifat turun bagi Allah SWT, min ghairi nasifal kaifiyah, tanpa kita berbicara tentang kaifiyah sifat nuzul Allah. Li'anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan, menceritakan bagaimana bentuk turunnya sang pencipta kita. Rasul tidak menceritakan Allah itu turun begini-begini, tidak dijelaskan kaifiyahnya, tidak diturunkan prosesnya, tidak disebutkan tentang bagaimana hakikat turunnya, cuma menyebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia, tapi tidak menjelaskan lam yasif lana kaifiyatan nuzuli khaliqina ila samai dunya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan bagaimana proses bentuk hakikat turunnya Allah ke langit dunia. Wa alamana annahu yanzil, Rasul SAW hanya beritahu kita bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Wallahu azza wa jalla walla nabiyahu bayana ma bil muslimin ilaihi haja min amri ninhim. Sedangkan Allah SWT telah mengutus nabinya, ya, menugaskan nabinya menjelaskan apa yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin, sesuatu yang perlu untuk mereka ketahui tentang agamanya. Kalau seandainya hal itu perlu diketahui manusia, pasti Allah terangkan kepada Rasulnya, dan Rasulnya menjelaskan kepada umatnya. Karena tidak ada kebutuhan untuk mengetahui hal itu, Allah tidak memberitahu. Maka beliau katakan Allah telah mewakilkan pada nabinya, telah memerintahkan nabinya
mempercayakan nabinya untuk menjelaskan kepada kaum muslimin hal-hal yang mereka butuhkan tentang urusan agama mereka. Panahnu qailuna musaddiquna, maka kita berkata dan mempercayai apa yang terdapat dalam hadis-hadis dari menyebutkan tentang turunnya sifat nuzul bagi Allah, ada sifat nuzul bagi Allah, ghairu mutakallifina linuzul bi sifatil kaifiyah, tanpa perlu bersusah-susah memikirkan, mencari ya untuk mengetahui bagaimana kaifiyah sifat nuzulnya Allah. Idzin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasifa la kaifiyatan nuzul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan ya hakikat atau kaifiyah tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita lanjutkan besok pagi, itu hadis tentang dari Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada beliau. Semoga kita bisa mengambil istifadah apa yang beliau sampaikan. Kita akhiri sesi daurah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.